Makkah, kota tersuci dalam Islam. Disinilah pada tanggal 7 Agustus 2026, putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menandatangani Fakta Pertahanan bersama. Setiap penandatanganan membawa aset strategis yang berbeda. Arab Saudi memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar yang dihasilkan dari ekspor minyak, serta posisi geografis yang krusial di antara Teluk Persia dan Laut Merah. Kedudukannya diperkuat oleh peran monarki Saudi sebagai penjaga dua masjid suci Islam yang memberikan kerajaan tersebut prestis unik di seluruh dunia Muslim. Sementara itu, Pakistan memiliki angkatan bersenjata dengan lebih dari 500,000 personel dan merupakan satu-satunya negara mayoritas Muslim yang memiliki senjata nuklir. Turki juga memiliki militer yang besar, terbesar kedua di NATO berdasarkan jumlah personel, dan telah membangun industri pertahanan yang kuat dan semakin inovatif yang paling dikenal karena pesawat nirawaknya. Secara geografis, Turki juga membentang di dua benua, Eropa dan Asia. Fakta Merah hadir pada saat yang kritis, bukan hanya bagi Arab Saudi tetapi juga bagi seluruh Timur Tengah. Selama hampir 6 bulan, Amerika Serikat telah berperang dengan Iran. Donald Trump telah beberapa kali menyatakan kemenangan, namun konflik terus berlanjut dan Washington gagal mengakhirinya secara tuntas. Perang tersebut telah menyebabkan blokade efektif Iran terhadap Selat Hormuz dan juga menimbulkan kekhawatiran di Laut Merah, di mana kelompok Houthi Yaman telah mengumumkan blokade terhadap pelayaran Saudi dan mengancam akan menutup Selat Bab al-Mandeb. Keamanan dua titik rawan rantai energi terpenting di dunia kini diragukan. Begitu pula kredibilitas jaminan keamanan Amerika di Timur Tengah. Dengan latar belakang inilah Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama. Tidak mengherankan, media dengan cepat menemukan nama yang menarik untuk itu, NATO Islam. Beberapa komentator melihat fakta tersebut sebagai cikal bakal sistem pertahanan kolektif Muslim dan sebagai mekanisme yang dapat memungkinkan negara-negara regional untuk mengurangi ketergantungan mereka pada payung keamanan Amerika. Bahkan, ada spekulasi bahwa Arab Saudi dan Turki mungkin sedang secara tidak langsung terlindungi oleh pencegahan nuklir Pakistan. Namun, meskipun label NATO Islam terdengar menarik sebagai judul berita, kenyataannya, seperti yang sering terjadi, jauh lebih rumit. Dan karena itu, jauh lebih menarik. Mari kita lihat alasannya. Fakta Mekah tidak dapat dipahami secara terpisah dari perang dengan Iran dan yang terpenting dari konteks regional yang lebih luas. Meskipun pertempuran masih berlangsung, sejak April ketika gencatan senjata pertama diberlakukan, sudah jelas bahwa Amerika telah mengalami kekalahan strategis. Serangan Amerika Israel tidak hanya gagal menjatuhkan Republik Islam, tetapi juga mendorong Iran untuk melaksanakan ancaman yang telah mereka lontarkan selama bertahun-tahun, memblokade Selat Hormuz. Meskipun Donald Trump berulang kali menyatakan perang telah dimenangkan, Amerika Serikat terbukti tidak mampu menembus blokade Iran dan memulihkan pengiriman normal melalui Hormuz. Lebih buruk lagi, Gedung Putih menolak untuk mengakui bahwa mereka telah mengalami kemunduran besar dalam perang yang mereka pilih untuk dimulai. Oleh karena itu, krisis Teluk terus berlanjut, sementara Presiden Trump mengemukakan gagasan yang semakin terlepas dari konteks, termasuk saran bahwa ia mungkin akan segera menyatakan Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat. Perang dengan Iran juga meninggalkan bekas luka yang dalam pada hubungan Amerika dengan mitra-mitra Arabnya di Teluk Persia. Konflik yang diprakarsai oleh Trump, diikuti oleh blokade Iran terhadap Selat Hormuz, telah melumpuhkan sebagian besar ekspor minyak dan gas di kawasan tersebut, menghasilkan kerugian hingga miliaran dolar. Seolah itu belum cukup,
Mitra-mitra Arab Washington terseret langsung ke dalam konflik begitu Iran mulai menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di wilayah mereka serta infrastruktur penting setempat. Hasilnya sangat paradoks. Pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang dimaksudkan untuk menjamin keamanan negara-negara Teluk justru terbukti rentan terhadap serangan Iran. Pada saat yang sama, keberadaan pangkalan-pangkalan tersebut memberi Teheran dalih untuk memperluas pembalasan terhadap negara-negara yang menjadi tuan rumah pangkalan-pangkalan tersebut, terutama infrastruktur minyak dan gas mereka. Maka tidak mengherankan jika Riyadh mulai mempertanyakan nilai jaminan keamanan Amerika. Bagi Arab Saudi, situasi ini sangat mengecewakan karena ini bukanlah kali pertama jaminan tersebut gagal terpenuhi. Arab Saudi masih ingat tahun 2019 ketika serangan terhadap fasilitas Abqaiq dan Khurais untuk sementara melumpuhkan lebih dari setengah produksi minyak kerajaan. Donald Trump mengatakan pada saat itu bahwa Amerika siap siaga, tetapi akhirnya memilih untuk tidak membalas secara militer terhadap Iran. Namun, kelambatan bertindak hanyalah sebagian dari masalah. Bahkan ketika Amerika Serikat menggunakan kekuatan, mereka semakin kesulitan mencapai hasil yang menentukan. Mengesampingkan perang saat ini dengan Iran, contoh yang baik adalah kampanye udara Amerika terhadap Houthi Yaman pada tahun 2024 dan 2025. Kampanye ini dimaksudkan untuk mengakhiri blokade di sekitar Selat Bab al-Mandab dan menghentikan serangan Houthi terhadap Israel. Sebaliknya, kampanye tersebut berakhir dengan kebuntuan strategis. Keraguan Arab Saudi tidak hanya menyangkut sikap pasif Amerika atau menurunnya efektivitas kekuatan militer Amerika Serikat, tetapi juga keterbatasan kemampuan Washington untuk menahan sekutunya, Israel. Bagi Riyadh, kejutan sebenarnya terjadi pada September 2025 ketika Israel menyerang para pemimpin Hamas di Qatar. Peristiwa itu menunjukkan bahwa baik menjadi tuan rumah markas besar CENTCOM maupun memegang status sekutu utama non-NATO tidak cukup untuk melindungi Qatar dari serangan udara Israel. Oleh karena itu, erosi kredibilitas Amerika dan memburuknya lingkungan keamanan di Teluk secara lebih luas bukanlah perkembangan baru. Riyadh telah menghabiskan beberapa tahun mencari mitra tambahan dan cara untuk mengurangi ketergantungannya pada Washington. Itulah sebabnya pada tahun 2023, Arab Saudi mengabaikan Amerika Serikat, menerima mediasi Tiongkok, dan menormalisasi hubungan dengan Iran. Dan pada tahun 2025, mereka menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Pakistan. Oleh karena itu, perang saat ini dengan Iran lebih banyak memicu ketegangan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun dan mempercepat diversifikasi kebijakan keamanan Saudi yang sudah berlangsung daripada menciptakan masalah baru. Fakta Mekah adalah langkah selanjutnya dalam strategi yang sama. Yang membuat aliansi ini sangat menarik adalah para anggotanya membawa kekuatan yang sangat berbeda dan dalam banyak hal, kekuatan-kekuatan tersebut saling melengkapi. Arab Saudi memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar dan posisi strategis di antara Teluk Persia dan Laut Merah. Pada saat yang sama, negara ini tetap sangat rentan terhadap serangan dari Iran, Houthi Yaman, dan milisi Irak yang bersekutu dengan Tehran. Kerajaan ini membutuhkan pertahanan udara dan rudal yang lebih efektif, serta mitra yang bersedia berbagi teknologi. Hal ini semakin penting karena di bawah visi Saudi 2030, Riyadh ingin membangun industri pertahanannya sendiri. Turki membawa kekuatan militer terbesar kedua di NATO berdasarkan jumlah personel, pengalaman tempur yang luas, dan industri pertahanan yang paling maju dan beragam di antara ketiganya. Turki memproduksi drone, rudal, kapal perang, radar, dan sistem peperangan elektronik. Sebagai imbalannya, Ankara mendapatkan akses ke modal Saudi, kontrak baru, dan pengaruh yang lebih besar di Teluk. Pada saat yang sama, Turki dapat membantu Riyadh mengembangkan industri persenjataan dalam negerinya. Kerjasama tersebut sudah mulai terwujud secara nyata.
Pada tahun 2023, pembelian drone Akinci buatan Turkiye oleh Arab Saudi disertai dengan perjanjian antara Baykar dan industri militer Arab Saudi. Perjanjian tersebut mencakup transfer teknologi, produksi lokal, pengujian akhir, pelatihan, dan dukungan teknis. Semua ini sesuai dengan tujuan Riyadh untuk melokalisasi lebih dari 50% pengeluaran militer pada tahun 2030. Pakistan memiliki angkatan darat terbesar di antara ketiganya, pengalaman operasional yang substansial, dan hubungan militer yang mendalam dengan kedua mitra. Pasukan Pakistan telah melatih pasukan Saudi selama beberapa dekade dan jumlah yang ditempatkan di kerajaan tersebut terkadang melebihi 10.000 personel. Dengan Turkiye, Islamabad bekerja sama dalam pembuatan kapal, penerbangan drone, dan latihan bersama. Kemudian ada persenjataan nuklir Pakistan. Sebagai imbalannya, Islamabad terutama mengharapkan investasi dari Arab Saudi, pasokan energi dan dukungan keuangan, serta kontrak untuk industri pertahanan dalam negeri dan peran yang lebih besar di Timur Tengah. Secara teori, Pakta Mekah tampak tangguh. Arab Saudi, Pakistan, dan Turkiye bersama-sama memiliki hampir 1,4 juta personel aktif, lebih dari 3.000 pesawat militer, 6.000 tank, dan 344 kapal angkatan laut. Tambahkan industri pertahanan Turkiye, senjata nuklir Pakistan, dan kekuatan finansial Arab Saudi, dan potensi gabungannya sangat besar. Namun, sekadar menjumlahkan persenjataan nasional tidak akan menciptakan kekuatan militer yang terpadu. Ketiga negara ini memiliki prioritas keamanan yang sangat berbeda. Riyadh terutama berfokus pada Iran dan sekutu regionalnya. Islamabad disibukkan dengan persaingannya dengan India. Ankara prihatin dengan Suriah, masalah Kurdi, dan persaingannya dengan Israel. Oleh karena itu, pertanyaan kuncinya bukanlah berapa banyak tentara atau tank yang mereka miliki, tetapi seberapa besar kekuatan yang sebenarnya bersedia digunakan oleh masing-masing pihak yang menandatangani perjanjian tersebut untuk membela pihak lain. Menurut pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Pakta Mekah, serangan bersenjata terhadap salah satu penandatangan akan dianggap sebagai serangan terhadap semua. Kalimat tunggal itulah yang memicu seluruh narasi tentang NATO Islam. Namun, teks lengkap perjanjian tersebut belum dipublikasikan dan pernyataan resmi tidak menjelaskan secara rinci kewajiban pertahanan yang sebenarnya. Kita tidak tahu siapa yang akan menentukan bahwa serangan yang cukup untuk memicu fakta tersebut telah terjadi. Apa cakupan geografis jaminan tersebut? Jenis bantuan apa yang harus diberikan oleh setiap penandatangan? Atau apakah rencana operasional bersama telah disiapkan? Petunjuk pertama tentang bagaimana bentuk pertahanan bersama semacam ini dalam praktiknya berasal dari perjanjian pertahanan Saudi-Pakistan yang ditandatangani tahun lalu. Perjanjian itu berisi klausul serupa yang menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu pihak yang menandatangani akan dianggap sebagai serangan terhadap kedua pihak. Namun, ketika perang dengan Iran dimulai dan rudal serta drone Iran mulai menyerang Arab Saudi, Pakistan tidak ikut campur dalam konflik tersebut di pihak kerajaan. Itu bukan berarti Islamabad tetap pasif. Mereka mengerahkan sekitar 8.000 tentara ke Arab Saudi bersama dengan satu skuadron pesawat tempur JF-17, drone, dan sistem pertahanan udara HQ-9 buatan Cina. Namun, pesawat tempur Pakistan tersebut baru tiba setelah gencatan senjata pertama antara Amerika Serikat dan Iran disepakati. Oleh karena itu, respons Pakistan lebih menyerupai bantuan pertahanan terbatas daripada partisipasi bersama dalam perang. Hal ini mengurangi beban pasukan Saudi dan memperkuat kemampuan kerajaan untuk menahan serangan Iran lebih lanjut. Pakta Mekah dapat berfungsi dengan cara yang hampir sama. Pakistan dan Turkiye dapat melatih personel Saudi, memasok senjata, berbagi intelijen, dan memperkuat pertahanan udara kerajaan tanpa secara otomatis terlibat dalam perang atas nama Riyadh.
senjata nuklir adalah masalah yang terpisah. Tidak ada bukti publik bahwa Islamabad secara resmi telah memperluas payung nuklirnya ke Arab Saudi atau Turki. Setelah Riyadh dan Islamabad menandatangani perjanjian serupa pada tahun 2025, Menteri Pertahanan Pakistan dan pejabat lainnya mengisyaratkan bahwa komitmen tersebut mungkin juga mencakup aset strategis Pakistan, dengan kata lain, persenjataan nuklirnya. Namun, interpretasi tersebut dengan cepat dibantah dan para pejabat Pakistan kemudian menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak menciptakan payung nuklir formal atas Arab Saudi. Ketidakjelasan itu sendiri mungkin memiliki nilai pencegahan. Tetapi, fakta bahwa salah satu anggota aliansi memiliki senjata nuklir tidak boleh disamakan dengan pencegahan nuklir yang meluas yang mencakup anggota lainnya. Bahkan payung nuklir formal pun tidak akan banyak membantu menyelesaikan sebagian besar masalah keamanan mendesak Riyadh. Senjata nuklir mungkin dapat mencegah serangan yang mengancam eksistensi oleh negara lain, namun senjata nuklir jauh kurang berguna melawan Houthi Yaman atau milisi Irak. Tidak adanya kewajiban otomatis untuk berperang bukan berarti fakta tersebut menjadi tidak relevan. Itu hanya berarti fakta tersebut harus dinilai dengan standar yang berbeda dari NATO. Fakta Mekah harus dipahami dalam konteks 3 tren yang lebih luas. Memburuknya keamanan di seluruh Timur Tengah, menurunnya kredibilitas Amerika Serikat, dan meningkatnya pentingnya kekuatan menengah, perkembangan yang telah kita bahas di saluran ini selama beberapa tahun. Negara-negara kekuatan menengah adalah negara-negara yang bukan negara adidaya, tetapi memiliki bobot ekonomi, militer, dan politik yang cukup, serta ambisi yang cukup untuk secara aktif membentuk lingkungan sekitarnya. Kekuatan menengah saat ini semakin bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka membangun jaringan kerjasama mereka sendiri dan berusaha menghindari ketergantungan yang berlebihan pada satu kekuatan besar tertentu. Itu bukan berarti meninggalkan aliansi yang sudah ada atau memilih salah satu pihak dalam persaingan global. Itu berarti mempertahankan ruang untuk bermanuver. Hal ini sangat jelas terlihat dalam kasus ketiga negara penandatangan fakta tersebut. Turki tetap menjadi anggota NATO, tetapi semakin menggunakan keanggotaannya tersebut untuk mengejar kepentingannya sendiri. Arab Saudi masih memandang Amerika Serikat sebagai mitra militer terpentingnya, sementara secara bersamaan memperluas hubungan dengan Tiongkok, Turki, dan Pakistan. Islamabad mempertahankan kemitraan strategis dengan Beijing, namun juga berupaya membangun kembali kerjasama dengan Washington dan memperluas peran militernya di luar Asia Selatan. Tak satu pun dari negara-negara ini ingin menutup opsi mereka. Oleh karena itu, Fakta Mekah dimaksudkan untuk melengkapi aliansi dan kemitraan yang sudah ada, bukan menggantikannya. Terlepas dari serangkaian kesalahan di Timur Tengah, Washington tetap menjadi mitra yang menarik karena menawarkan akses ke senjata canggih, teknologi mutakhir, intelijen, dan pasar keuangan barat. Yang berubah adalah cara negara-negara regional mengelola hubungan mereka dengan Amerika. Kerjasama dengan Amerika Serikat menjadi kurang eksklusif, sementara para mitranya berupaya mengurangi ketergantungan mereka pada keputusan yang dibuat di Washington. Mereka tidak ingin mendasarkan seluruh keamanan mereka pada satu negara yang mungkin bertindak selektif, mengkondisikan bantuan pada konsesi, atau menyeret sekutu ke dalam konflik dan kemudian gagal melindungi mereka dari konsekuensinya. Perang dengan Iran telah menunjukkan bahwa risiko ini bukan lagi sekadar teori. Sebaliknya, negara-negara kekuatan menengah seperti Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menginginkan otonomi strategis yang lebih besar. Hal itu tidak memerlukan kemandirian atau pemutusan hubungan dengan negara-negara besar. Tujuannya hanyalah untuk memperluas jumlah mitra dan pilihan kebijakan yang tersedia. Semakin banyak alternatif yang dimiliki Riyadh, Ankara, dan Islamabad, semakin rendah harga yang harus mereka bayar karena menolak memenuhi harapan Washington. Patut juga diperhatikan bagaimana Gedung Putih menanggapi Fakta Mekah. Presiden Trump tidak hanya menahan diri untuk tidak mengkritiknya, ia bahkan memujinya. Dalam pandangan dunia Trump,
Fakta tersebut sangat sesuai dengan penekanannya yang sudah lama pada pembagian beban. Sekutu Amerika Serikat mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk pertahanan mereka sendiri dan untuk keamanan regional. Namun, ada masalah mendasar dengan interpretasi tersebut. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan memikul tanggung jawab yang lebih besar sebagian besar karena mereka telah kehilangan kepercayaan pada efektivitas payung keamanan Amerika. Bagi para penanda tangan, fakta tersebut merupakan polis asuransi tambahan terhadap kegagalan Amerika Serikat di masa mendatang. Seandainya jaminan Amerika berfungsi seperti yang diharapkan selama perang dengan Iran, kebutuhan akan mekanisme regional semacam itu akan jauh lebih lemah. Meskipun demikian, Amerika Serikat tidak akan kehilangan posisinya sebagai aktor militer paling kuat di Timur Tengah. Yang secara bertahap hilang adalah monopoli atas arsitektur keamanan mitra regionalnya. Seiring berkembangnya pengaturan alternatif, Washington akan semakin sulit menggunakan perlindungan Amerika sebagai sumber pengaruh politik. Seiring waktu, hal itu juga akan mengurangi pengaruhnya terhadap keputusan yang dibuat di seluruh kawasan. Amerika akan mempertahankan kemampuan militer terbesar, tetapi menerjemahkan keunggulan itu menjadi kepatuhan politik dari para mitranya akan menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, Fakta Mekah merupakan salah satu ekspresi dari era kekuatan menengah yang sedang muncul. Negara-negara regional akan terus bekerja sama dengan kekuatan besar, tetapi mereka semakin bertekad untuk membentuk sendiri syarat-syarat kerjasama tersebut. Setelah mempertimbangkan sifat dari apa yang disebut NATO Islam ini, ada baiknya kita beralih ke konsekuensi regionalnya yang konkret. Perjanjian ini tidak hanya memengaruhi posisi para penanda tangannya, tetapi juga perhitungan Israel, Uni Emirat Arab, India, Mesir, dan Iran. Implikasi pertama menyangkut normalisasi hubungan Saudi-Israel. Dalam kondisi saat ini, jelas bahwa Riyadh tidak berniat untuk mengejar rencana besar Donald Trump untuk bergabung dengan kesepakatan Abraham. Hanya beberapa tahun yang lalu, Israel masih dapat dilihat sebagai mitra potensial dalam menyeimbangkan Iran. Tetapi setelah perang di Gaza, serangan terhadap Doha, invasi ke Lebanon dan Suriah, dan perang dengan Iran, Saudi semakin melihat Israel sebagai salah satu sumber utama ketidakstabilan di kawasan itu, terutama karena Amerika Serikat tidak selalu mampu atau bersedia untuk menahan sekutunya, Israel. Fakta Mekah juga dapat memperdalam persaingan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Kemitraan Saudi Emirat telah mulai retak di tengah persaingan mengenai negara mana yang akan menjadi pusat ekonomi terkemuka di kawasan ini, serta perbedaan kepentingan di Yaman, Sudan, Somalia, dan wilayah tanduk Afrika yang lebih luas. Bagi Abu Dhabi, kerjasama yang lebih erat antara Riyadh dan Ankara sangatlah bermasalah. Arab Saudi dan Turki mendukung banyak faksi yang sama di Sudan dan tanduk Afrika. Faksi-faksi yang bersaing dengan faksi-faksi yang didukung oleh Uni Emirat Arab. Dari perspektif Uni Emirat Arab, Fakta Mekah jelas merupakan sebuah tantangan. Yang kurang jelas adalah bagaimana Abu Dhabi akan mencoba melawannya dengan memperbaiki hubungan dengan Riyadh atau dengan semakin mendekatkan diri kepada Israel. Pada tahap ini, pilihan kedua tampaknya lebih mungkin. Kesepakatan itu juga mempersulit hubungan Arab Saudi dengan India. Riyadh tentu tidak berniat untuk meninggalkan hubungan ekonomi dan energi yang erat dengan New Delhi. Tetapi komitmen formal kepada Pakistan akan mempersulit kerajaan untuk tetap netral selama krisis India-Pakistan berikutnya. Pada saat yang sama, India telah mengembangkan kemitraan erat dengan Israel dan Uni Emirat Arab dan merupakan bagian dari proyek koridor IMEC yang bertujuan untuk menghubungkan India dengan Eropa melalui Teluk Persia dan Israel. Oleh karena itu, Fakta Mekah mempertajam kontradiksi yang ada dalam strategi India antara hubungan yang berkembang dengan negara-negara teluk di satu sisi dan kemitraan strategisnya dengan Israel serta persaingan dengan Pakistan di sisi lain. Posisi Mesir mungkin paling baik menggambarkan potensi biaya bergabung dengan Fakta Mekah.
Kairo ikut serta dalam serangkaian konsultasi sebelum perjanjian tersebut dan secara luas dipresentasikan sebagai calon anggota. Namun pada akhirnya Mesir tidak termasuk di antara penandatangan awal. Hal itu tidak serta-merta berarti Mesir telah sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan bergabung. Ankara terus menggambarkan Mesir sebagai mitra alami dan berpendapat bahwa keanggotaannya hanya bergantung pada penyelesaian sejumlah masalah teknis. Pada kenyataannya, masalahnya jauh lebih luas. Mesir waspada terhadap komitmen yang dapat menyeretnya ke dalam konflik negara lain. Turki bersaing dengan Israel dan tetap berselisih dengan Yunani dan Siprus di Mediterania Timur. Kairo mempertahankan hubungan penting dengan semuanya, sementara juga perlu menjaga perjanjian damai dengan Israel dan akses berkelanjutan terhadap bantuan Amerika. Namun, implikasi yang paling rumit menyangkut Iran. Selama bertahun-tahun, Teheran berpendapat bahwa keamanan Timur Tengah harus diatur oleh negara-negara di kawasan itu sendiri tanpa campur tangan Amerika Serikat. Oleh karena itu, dari segi retorika, Fakta Mekah tampaknya memvalidasi sebagian dari argumen Iran yang telah lama dipegang. Masalahnya adalah Teheran membayangkan sistem keamanan regional yang akan mencakup Iran sendiri. Fakta Mekah sebaliknya dibentuk sebagian sebagai tanggapan terhadap serangan Iran dan tindakan kelompok-kelompok yang didukung Iran. Reaksi resmi Teheran cukup hati-hati. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, mengatakan Iran tidak punya alasan untuk takut terhadap fakta tersebut dan berpendapat bahwa perjanjian itu mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam pemikiran regional, yaitu meningkatnya kemauan di antara negara-negara Timur Tengah untuk mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Pada saat yang sama, ia menekankan bahwa pengaturan keamanan regional harus inklusif dan harus secara tepat mengidentifikasi sumber ancaman yang oleh Iran dianggap sebagai Israel. Tokoh-tokoh lain dalam sistem Iran kurang bersikap lunak. Ibrahim Rezai, anggota Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen, menolak perjanjian itu sebagai fakta di atas kertas yang tidak akan memberikan keamanan nyata bagi Arab Saudi. Kedua reaksi tersebut menggambarkan dilema Teheran. Fakta tersebut memperkuat diagnosis Iran yang sudah lama bahwa jaminan keamanan Amerika semakin melemah. Namun pada saat yang sama, hal itu dapat menciptakan tantangan keamanan baru bagi Iran sendiri. Fakta Mekah bukan berarti Amerika Serikat akan menghilang dari Timur Tengah. Fakta ini juga tidak boleh dipahami sebagai NATO Islam. Makna sebenarnya adalah fakta ini menunjukkan bahwa Washington secara bertahap kehilangan peran yang hampir eksklusif dalam mengatur keamanan regional. Yang muncul justru lebih menyerupai jaringan pengaturan yang saling tumpang tindih, masing-masing dengan anggota yang berbeda dan tingkat komitmen yang berbeda. Hubungan bilateral dengan Amerika Serikat akan berdampingan dengan fakta antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Di samping itu, koalisi-koalisi kecil yang spesifik untuk misi tertentu akan muncul untuk menangani keamanan maritim, pertahanan udara dan rudal, infrastruktur penting, latihan bersama, dan produksi senjata. Model tersebut sudah mulai terbentuk. Pada 30 Juli 2026, Riyadh mengusulkan pembentukan koalisi maritim multinasional untuk melindungi pelayaran di Laut Merah, Selat Bab al-Mandab, dan Teluk Aden. Inisiatif ini didukung oleh 14 pemerintah termasuk Turki, Pakistan, dan Mesir. Oleh karena itu, negara-negara regional tidak perlu menerima komitmen pertahanan bersama penuh untuk berpartisipasi dalam misi spesifik yang melayani kepentingan mereka. Inilah logika era kekuatan menengah. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan bukanlah kekuatan global. Namun, mereka memiliki sumber daya dan ambisi yang cukup untuk membangun kemitraan mereka sendiri dan membentuk lingkungan internasional mereka.
Mereka bekerja sama dengan Amerika Serikat di mana hal itu memberi mereka akses ke teknologi, senjata, dan pasar barat, sekaligus mengembangkan saluran kerjasama alternatif. Tujuan mereka adalah otonomi strategis yang lebih besar, kemampuan untuk memilih mitra, instrumen, dan tingkat keterlibatan mereka sendiri. Namun, fleksibilitas tersebut juga merupakan kelemahan terbesar model ini. Beberapa tahun yang lalu, Turki dan Arab Saudi berada di pihak yang berlawanan dalam konflik yang dipicu oleh Arab Spring. Riyadh ikut serta dalam blokade Qatar, sementara Ankara mengirimkan pasukan tambahan ke Doha. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pernah berperang bersama di Yaman. Hari ini, mereka mendukung kekuatan yang bersaing di sana. Fakta Mekah tidak menghilangkan kontradiksi semacam itu. Dan tidak ada jaminan bahwa mitra hari ini tidak akan menjadi saingan di masa depan. Jadi, meskipun aliansi khusus ini mungkin terbukti rapuh, kekuatan di balik perjanjian seperti Fakta Mekah kemungkinan akan jauh lebih tahan lama dan akan semakin kuat di tahun-tahun mendatang. Yang terpenting, hal ini mencerminkan meningkatnya pentingnya kekuatan menengah, upaya untuk mencapai otonomi strategis yang lebih besar, dan menurunnya kepercayaan terhadap efektivitas jaminan keamanan Amerika.